What's up football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di posan gue kali ini gue bakal lagi-lagi membahas Man United. Dan kemungkinan video ini bakal sama seperti video saat pertama kali gue bahas Man United, bakalan lebih dari 30 menit. Jadi ya kalian enjoy aja dengan nonton video-video gue, karena ya di sini gue bakal membahas semua pemain-pemain Man United dari kiper sampai ke striker. Dan gue bakal ngebahas apakah pemain ini layak dipertahankan, apakah pemain ini layak dijual. Dan ya pokoknya nanti kalian nonton sampai habis. Kita bakal membreakdown semua pemain-pemain MU, semua pemain-pemain atau kualitas-kualitasnya, apakah dia layak dipertahankan atau tidak. Jadi kita langsung ke pemain pertama. Yang pertama ada dari posisi kiper, yaitu Lindgren. Lindgren ini waktu itu dibeli atau didatangkan secara gratis oleh Mourinho pada saat dia masih melatih MU untuk dijadikan pemain homegrown atau pemain ya ini yang mengisi slot sebagai pemain Inggris asli. Karena ya syarat pemain di Premier League kan setahu gue harus ada beberapa pemain homegrown lah. Jadi ya Lindgren datang ke secara gratis, dan saya ingat dia baru main 2 kali ya. Dan pada saat itu dia pernah main debut Lindgren itu pada saat MU kalah atas Derby County di FA Cup atau Carabao Cup, gue juga lupa, pokoknya kalah melawan Derby County pada saat Lampard masih menjadi manajer Derby County. Dan ya kalau misalkan untuk dijual atau tidak, sebenarnya Lindgren ini dijual juga ya udah nggak ada ngaruhnya juga, dipertahankan juga nggak ada ngaruhnya. Karena apa? Karena kiper MU banyak sekali. Joel Pereira masih kemungkinan besar musim depan bakal balik. Dean Henderson balik. Masih ada David De Gea, masih ada Sergio Romero yang bakal nanti gue bahas juga. Masih ada Matej Kovac, masih ada Bishop yang baru dibeli dari Sheffield United di bulan Januari kemarin. Udah ada 5 kiper MU di musim depan, ditambah lagi Lindgren 6. Dan kalau misalkan kita ngomongin adalah Lindgren dipertahankan aja supaya kita mendapatkan kiper berpengalaman, jadi bisa mengajari De Gea, bisa mengajari Dean Henderson. Pengalaman apa? Lindgren juga bermain di Premier League atau di tim-tim bawah juga kan, nggak perlu berpengalaman banget, kecuali Pepe Reina atau kecuali siapa gitu pemain kiper senior seperti Iker Casillas atau misalkan Victor Valdes dipertahankan nggak apa-apa. Tapi Lindgren ini kan pengalamannya juga ya, misalnya pengalaman pemain di tim-tim bawah juga nggak terlalu bagus-bagus banget juga. Kalau misalkan di PT ya pengalaman banyak, jelas dia main di MU sudah 7 tahun, main di Atletico Madrid, main di Liga Spanyol, di timnas Spanyol, main di Piala Dunia, pengalaman banyak banget. Tapi TG yang 28 tahun DP3 ini lebih berpengalaman daripada Lindgren 35 tahun, meskipun bermain bolanya lebih lama Lindgren, tapi pengalaman lebih banyak DP3 ya. Jadi ya kalau menurut gue sih ya lebih baik Lindgren dijual supaya MU dapat profit juga, karena kan MU juga salah satu tim yang mengalami kerugian terhadap karena virus ini juga. Jadi ya lebih baik Lindgren dijual supaya dapat profit juga, karena kan dia datangnya secara gratis, kita jual juga dengan harga minimalnya 5 juta euro masih mending, ada supaya dapat profit juga. 5 juta itu profit karena kita datangin Lindgren itu gratis. Dia kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang Lindgren, kalian punya pendapat pengalaman 35 tahun dengan pengalaman 28 tahun DG itu masih banyak kan Lindgren, ya terserah kalian komen di bawah. Tapi ya kita di sini diskusi saja, tidak perlu ada caci maki, kita santai-santai saja. Kita pemain kedua yaitu dari Argentina, posisi kiper lagi Sergio Romero. Ini menjadi suatu hal yang menarik gitu, karena Sergio Romero ini menurut gua ialah salah satu ya, bukan benar-benar dia yang terbaik, salah satu kiper cadangan terbaik di dunia. Pada saat itu masih ada Jasper Cillessen karena saingan dia, tapi Jasper Cillessen sekarang sudah menjadi starting 11 di Valencia, dia dijual oleh Barcelona dan dia sekarang jadi starting 11. Sergio Romero benar-benar luar biasa banget pada saat dia main di Sampdoria, AS Monaco, timnas Argentina di 2014, dan dia didatangkan Man United. Memang sudah saatnya dia bermain di tim-tim besar, tapi sayangnya dia hanya menjadi sebuah pemain cadangan atau kiper cadangan. Bahkan saat ini kalau misalkan Dean Henderson balik dan tidak dipinjamkan lagi, dia menjadi kiper cadangan ketiga. Bayangin gitu loh, Sergio Romero dengan pengalaman yang luar biasa. Bahkan pengalaman Sergio Romero lebih banyak daripada pengalaman Lindgren. Dan pada saat itu waktu itu ada rumor pada saat De Gea kayak mulai ingin pindah pada saat 2015 itu tuh Sergio Romero
didukung oleh para legend-legend MU untuk menggantikan David De Gea. Dan memang sudah saatnya gitu loh, Sergio Romero menjadi sebuah starting 11 atau menjadi sebuah kiper andalan di sebuah tim besar. Tapi ya tidak jadi pindah. Tapi ya kasihan juga gue sama Sergio Romero karena dia menjadi kiper cadangan, akhirnya tidak dipilih oleh timnas Argentina di Piala Dunia 2018. Padahal kualitas dia lah kualitas kiper terbaik di Argentina. Tidak ada kiper Argentina lain lebih baik daripada dia. Kiper Billy Caballero juga ya begitu. Terus kemarin siapa tuh kiper yang kejebolan 4 nama Prancis juga ya begitu. Jadi kiper terbaik Argentina itu Sergio Romero. Tapi sayang kiper terbaik Argentina ialah pemain cadangan di MU gitu. Dan kalau misalkan David De Gea rumornya bakal dia tidak senang di MU atau misalkan rumornya MU ingin menjual David De Gea supaya dapat profit, ya lebih baik dijual aja. Karena sebenarnya sih David De Gea tidak bermain buruk-buruk banget, dia juga masih bisa menjadi pahlawan MU pada saat tim terpuruk kan. Tapi kalau misalkan MU berpikir untuk jual, kita masih punya banyak kiper gitu lah. Tapi kalau misalkan David De Gea tidak dijual, ya Sergio Romero ini susah sih. Sergio Romero lebih baik dijual apa tidak, gue lebih baik dipertahankan aja. Karena ya kalau misalkan Ligren dijual, ya Sergio Romero bisa menjadi sebuah mentor kiper gitu, karena dia punya pengalaman banyak banget. Jadi ya sebagai mentor aja, sebagai pengalaman atau sebagai ya teman-teman akrabnya David De Gea atau sebagai pacu semangatnya David De Gea, seperti itu aja lah. Lebih baik dipertahankan tuh Sergio Romero. Dan kita masuk ke kiper ketiga yaitu David De Gea. Dan ini ya musim ini ialah musim lanjutan kemarin. Gimana ya maksudnya? Musim kemarin kan pada saat Mourinho dan di zaman-zaman Mourinho atau di musim kemarin pada saat setelah Piala Dunia 2018 ialah mungkin menurut gua ialah performa terburuk De Gea. Dan itu orang-orang pada bilang bahwa itu faktor karena David De Gea di hat-trick atau dijebol 3 kali gawangnya oleh Cristiano Ronaldo. Karena ya memang gue sangat melihat bahwa David De Gea setelah dijebol 3 kali oleh Cristiano Ronaldo nurun banget performanya. Dan buruk banget musim lalu dia kan tidak kiper yang paling sedikit save atau apa. Kok kan dia buruk banget musim lalu. Tapi ya musim ini sebenarnya tidak ada perubahan yang benar-benar dia bakal naik drastis atau benar-benar berubah dari musim lalu. Tapi ya setidaknya ada perubahan lah, setidaknya dia tidak buruk banget. Dia masih bisa buat save yang luar biasa pada saat derby Manchester, pada saat melawan Liverpool atau melawan siapapun, dia masih bisa membuat tidak seburuk di musim lalu. Tapi MU atau David De Gea ini kan sudah diberi gaji yang sangat besar oleh MU. Berapa tuh 300.000 euro per pekan ya, pokoknya gajinya sangat besar, gaji terbesar kiper di seluruh dunia, mengalahkan Manuel Neuer, mengalahkan Keylor Navas, mengalahkan Ter Stegen. Dia adalah kiper dengan gaji termahal di dunia. Tapi sayangnya melihat kualitas dia di musim ini tidak layak untuk diberikan gaji sebesar itu, karena masih sering banget musim ini dia blunder. Sehingga gue paling ingat blunder dia pada saat blunder ngelawan siapa gitu, gue lupa tuh. Kamu yang dia blunder, dia nangkep bola tapi bolanya malah kelempar atau apa, pokoknya dia masuk ke gawang lah bolanya. Jadi gitu kayak gue, apakah ini kualitas dengan kiper gaji termahal di dunia gitu. Nah pokoknya David De Gea ini harus benar-benar musim depan harus benar-benar step up, atau enggak kalau misalnya dia benar-benar musim depan masih begini aja, jual dia, ganti dengan Dean Henderson. Karena menurut gue Dean Henderson masih muda juga dan dia adalah salah satu kiper jadi kandidat Super Glove di Premier League musim ini. Meskipun density dia masih tidak terlalu jauh dengan David De Gea, tapi kan bayangin aja Sheffield United pertahanannya seperti itu. Siapa namanya? Lupa lah, main back-backnya gue juga lupa namanya. Dibandingkan dengan back-back MU, pasti kan lebih bagus dari back-back MU dong. Harry Maguire dengan back termahal di dunia, bahkan Harry Maguire itu general atau tamengnya David De Gea itu back termahal di dunia. Sheffield United paling main akademinya Sheffield United dulu. Tapi Vincito banyak Dean Henderson dan Sheffield juga banyak Dean Henderson. Itu kan menunjukkan sebuah menunjukkan sesuatu lah. Jadi intinya si David De Gea harus bisa menunjukkan bahwa dia itu memang layak untuk menjadi kiper dengan gaji termahal di dunia. Karena musim ini dia main bagus, tidak buruk. Gue tidak bilang dia bermain buruk, tapi untuk gaji atau dengan gaji yang diberikan oleh MU untuk dia itu sangat tidak
tidak cocok aja lah untuk dia menjadikan kiper termahal di dunia dengan kualitas seperti itu. Jadi ya itu menurut gue kalian bisa simpulkan apakah menurut gue DP3 lebih baik. Dengan perkataan gue tadi selama 2 menit, apakah gue ngomong bahwa DP3 lebih baik bertahan atau tidak? Ya kalian yang bersimpulkan. Kita langsung ke pemain keempat, yaitu Nathan Bishop. Nathan Bishop ini kiper yang baru dibeli di bulan Januari kemarin. Sebenarnya dia ini dibeli untuk Manchester United 23 itu loh. Dibeli untuk Manchester United 23. Dan ya gue nggak perlu ngomongin tentang banyak hal tentang dia, karena ya dia masih muda juga, masih 19 tahun seingat gue. Dan ya Nathan Bishop mungkin dia sudah pernah mengenal Dean Henderson, mungkin dia sudah mengambil pengalaman dari Dean Henderson dipinjamkan Sheffield United selama 2 musim berturut-turut gitu loh. Dan gue juga belum pernah melihat permainan dia di Manchester United 23, karena gue masih banyak tim-tim lain yang masih gue ingin tonton daripada menonton Manchester United 23. Karena gue bukan benar-benar spesifik Manchester United, gue masih ada beberapa tim-tim, bahkan semua tim gue tonton. Jadi ya tidak ada sempat waktu untuk menonton Manchester United 23. Dan untuk Nathan Bishop ini ya gue tidak terlalu banyak hal, gue tidak tahu banyak tentang hal, gue tidak tahu banyak tentang atau hal tentang dia. Yang gue tahu dia hanya kiper muda yang potensial, itu aja. Nah kalau misalkan untuk bertahan atau tidak ya gue tidak tahu. Kalau misalkan ngomongin tentang dia, kita langsung aja pemain kelima lah, Matej Kovar. Matej Kovar ini seingat gue dia sudah lama di Akademi MU, dan dia baru-baru musim ini dia diajak-ajak untuk untuk bermain atau latihan sama tim-tim senior gitu. Dan sama seperti Nathan Bishop, gue juga tidak terlalu banyak hal tentang Matej Kovar, karena ya dia masih pemain muda juga dan dia tidak pernah tampil di tim senior MU. Jadi gue tidak terlalu banyak hal tentang dia, dan kita tidak usah membahas banyak tentang dia karena gue tidak tahu. Kalau misalnya gue salah ngomong kan takutnya ya kalian pasti bilang begini. Jadi gue tidak perlu banyak ngomong tentang dia karena gue tidak tahu dia. Kita langsung ke pemain bertahan. Mungkin ini video yang karena terlalu lama, gue bakal bikin 2 part ya. Jadi kiper, back, nanti part kedua gelandang sama striker. Jadi ya nanti kalian lihat saja lah bagaimana gue bakal membagi video ini. Karena menurut gue kalau misalkan gue bawa video selama 40 menit 50 menit ya terlalu lama juga. Gue lama ngeditnya, lama nguploadnya, dan gue tidak terlalu banyak waktu lah untuk di bulan puasa ini. Gue tidak terlalu banyak mempunyai waktu. Jadi ya gue nanti bakal membuat ini jadi 2 part. Phil Jones ini ialah ya itu dia, Phil Jones, sebuah candaan semua fans sepak bola, bahkan fans United pun menjadikan Phil Jones sebuah candaan. Tapi menurut gue Phil Jones ini dengan muka-muka yang seperti itu kan sebenarnya dia tidak sengaja gitu, karena dia kan menunjukkan bahwa memang dia itu sangat-sangat loyal dengan peran dia sampai turun-turun, sampai jatuh-jatuhan, sampai kalau dia udah jatuh terus bolanya di pala dia gitu-gituin, disundul-sundulin. Itu menunjukkan bahwa dia itu memang sangat-sangat menikmati peran dia. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa blundernya dia itu fatal. Blundernya dia itu memang tidak blundernya Phil Jones menunjukkan bahwa dia tidak cukup untuk menjadi center back atau starting 11 di Man United. Itu seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dijual atau tidak, lebih baik dijual, karena ya memang Phil Jones ini dengan kehadiran Phil Jones jadi menambah pemain pengalaman di sektor back, dan jadi menambah pemain homegrown. Tapi kan pemain homegrown kita udah banyak gitu loh, dan juga menambah pemain atau menambah sektor back lah. Tapi kan nanti kan Smalling udah balik. Smalling adalah back terbaik AS Roma gitu lah. Dan kalau Smalling balik kan sudah menambah homegrown, sudah menambah sektor back. Phil Jones dijual. Kalau misalkan Chris Smalling dijual atau tidak, nanti gue bakal bahas di part kedua. Jadi ya Phil Jones menurut gue sudah saatnya untuk dia dijual, karena ya dengan datangnya Harry Maguire, dengan tambah solidnya Victor Lindelof, dengan harapannya Repayi tidak cedera lagi, dan ya masih banyak lagi asal Tuhan JB, masih ada banyak beberapa center back atau back yang lain yang masih memiliki pengalaman, masih memiliki potensial yang akan menambah daripada Phil Jones. Dan ya menurut gue lebih baik Phil Jones dijual. Kita langsung ke pemain ke-6 atau ke-7, Harry Maguire. Harry Maguire adalah back termahal Man United. Tapi sebenarnya Harry Maguire sudah pernah gue bahas tentang spesifik Harry Maguire di video gue membahas semua pembelian transfer musim 2019-2020.
untuk Manchester United. Jadi gue nggak perlu ngebahas Harry Maguire. Yang pasti yang gue bakal bahas adalah dia tidak akan atau tidak boleh dijual oleh MU. Dan langsung komen, kalau misalkan kalian ingin melihat pembahasan gue tentang Harry Maguire, tinggal lihat aja di video gue membahas semua transfer pembelian Man United. Kita langsung ke ke-8, yaitu adalah Victor Lindelof. Victor Lindelof ini apa ya, back atau pemain terbaik Swedia musim ini, tahun ini maksud gue. Dia mengalahkan Zlatan Ibrahimovic. Dan kalau misalkan ngomongin dia di MU, musim lalu dia bagus banget duet sama Chris Smalling. Tapi musim ini entah mengapa di duet dengan Harry Maguire kok malah menurun ya. Apakah itu faktor memang dia apa ya, memang dia tidak cocok dengan pemain Harry Maguire, atau memang dia kalau misalkan dengan partner dengan back yang lebih jelek daripada dia itu bisa step up, atau gue tidak tahu. Yang pasti dia mengalami penurunan jelas, karena ya gue sangat menyukai sekali Victor Lindelof di musim lalu, tapi di musim ini tidak sih, karena menurut gue pemain Harry Maguire lebih baik daripada Victor Lindelof di musim ini. Tapi kalau misalkan ngomongin dijual apa tidak, ya tidak lah. Victor Lindelof ini masih muda, masih 24 tahun atau 25 tahun, dan dia juga masih apa ya, pemain terbaik Swedia gitu loh. Dia bisa mengalahkan Zlatan Ibrahimovic, bisa mengalahkan Emil Forsberg, bisa mengalahkan Marcus Berg, bisa mengalahkan Robin Olsen, masih bisa mengalahkan pemain-pemain Swedia lainnya. Padahal dia bermain di MU, dan dia juga bukan ya begitulah maksud gue ya, kalian ngerti lah maksud gue. Jadi ya Victor Lindelof ini masih bisa berkembang, meskipun dia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya ketika bermain dengan Harry Maguire. Tapi ya lama kelamaan pasti bisa lah, karena sebuah partner itu butuh waktu. Sebuah duo, sebuah rekan kerja itu butuh waktu. Tidak semusim atau setahun, sebulan, seminggu itu bisa langsung akrab, tidak bisa, karena chemistry itu butuh waktu, tidak bisa secepat mungkin. Karena kalau misalkan chemistry-nya benar-benar bisa nyatu, Lindelof dengan Harry Maguire benar-benar bisa bisa menjadi suatu rekan partner atau duo back yang benar-benar luar biasa. Karena kan suatu kelemahan Lindelof itu bola atas, dan kelebihan Harry Maguire tinggi, dia bisa menangin bola atas. Jadi itu bisa, kelemahan di Victor Lindelof adalah sebuah keunggulan di Harry Maguire, kelemahan di Harry Maguire adalah suatu keunggulan di Victor Lindelof. Jadi ya sangat bisa lah kalau misalkan Oleh tetap percaya Lindelof, tetap dimainin selama mungkin, pasti bisa nanti suatu saat kedua pemain ini memiliki chemistry, dan gue sangat berharap itu. Dan langsung ke pemain ke-9, yaitu ada Luke Shaw. Yang pasti Victor Lindelof tidak bakal dijual. Luke Shaw ini musim ini sih lebih banyak cederanya, sehingga Oleh bisa mengangkat pemain yang namanya Brandon Williams, yang nanti bakal gue bahas juga. Brandon Williams. Dan kalau ngomongin permainan Luke Shaw dengan Brandon Williams, untuk secara kegesitan, untuk secara meliuk-meliuk lebih baik, lebih bagus Brandon Williams, karena Brandon Williams ini lebih kurus badannya dan lebih mudah untuk meliuk-meliuk, sedangkan Luke Shaw ini lebih gendut. Tapi kalau kalau gendut-gendut juga, Luke Shaw ini lebih tetap cepat juga, karena ya entah mengapa kan Luke Shaw ini mungkin salah satu kelebihan dia kan adalah kecepatan. Tapi permainan Luke Shaw di musim ini tidak terlalu sebagus permainan Luke Shaw di musim lalu. Di musim ini dia tidak terlalu mengeluarkan pemain terbaik, entah mengapa, karena mungkin dia centang cedera juga atau apa. Tapi yang pasti ya tidak perlu dijual juga ya. Gue gak perlu ngebahas banyak tentang hal dia, karena kalian semua pasti sudah tahu bagaimana Luke Shaw. Jadi gue gak perlu bahas tentang banyak hal tentang dia. Yang pasti Luke Shaw harus dipertahankan. Terus Eric Bailly, salah satu kekurangan Eric Bailly hanya satu, cedera itu doang. Kelemahan Eric Bailly, cederanya doang. Kalau misalkan Eric Bailly tidak cedera, MU tidak usah beli Harry Maguire, MU tidak usah pusing-pusing tentang back. Ada Eric Bailly gitu loh. Siapapun yang berpartner dengan Eric Bailly bakal menjadi lebih bagus. Harry Maguire dan Eric Bailly waktu itu pada saat Eric Bailly baru sembuh, itu kan diduetin nama Ole. Wah, itu benar-benar bagus banget. Sayang itu rentan cedera doang. Gue benar-benar pada saat Eric Bailly dibeli oleh MU atau dibeli oleh Mourinho pada saat awal-awal transfer itu kan dia benar-benar bagus banget tuh di musim pertamanya. Gila, gue sangat-sangat ngefans banget sama Eric Bailly, back terbaik MU di musim itu. Tapi makin kesini kok dia rentan cederanya itu doang sih sebenarnya. Kalau misalkan secara kualitas sih tidak terlalu menurun banget, paling kalau menurun dikit banget lah. Tapi yang tentang cederanya itu, kalau misalkan ngomongin dijual atau tidak, tidak usah, meskipun dia rentan cedera. Tapi kalau misalkan dia sedang tidak cedera, atau misalkan dia sebulan tidak cedera nih, itu benar-benar bisa membantu MU banget.
benar-benar bisa, karena dia punya kualitas yang tidak dimiliki oleh Lindelof dan Harry Maguire, yaitu tentang keberanian dia untuk maju, keberanian dia untuk tackle pemain, keberanian dia untuk mengintercept atau apa, karena dia itu punya suatu hal yaitu buat keberanian. Itu benar-benar luar biasa banget. Jadi ya lebih baik tidak usah dijual meskipun cedera, tapi dia bisa benar-benar mengimprove pertahanan MU. Adalah pemain selanjutnya yaitu Timothy Fosu-Mensah. Ini adalah pemain muda potensial dari Belanda, dan dia bisa dimainkan di right back, bisa dimainkan di left back, bisa dimainkan di center back, bisa dimainkan di defensive mid. Dan seingat gua kontraknya musim ini habis atau musim depan lah. Tapi kalau misalkan dia ini dipertahankan atau tidak, ya kita kan tidak melihat tuh Timothy Fosu-Mensah bermain di musim ini karena cederanya dia. Ya oleh sebagai Peternya oleh lah mainin dia beberapa match ketika Premier League nanti balik, atau musim depan kalau misalkan kontraknya habis di musim depan, ya dimainin beberapa kali. Kita lihat bagaimana permainan dia, karena musim ini tidak main. Dia waktu itu menghabiskan 2 musim pada saat era Mourinho tuh dipinjemin pada saat Mourinho dipecat dan soalnya balik dia cedera. Jadi kasihan banget sama Timothy Fosu-Mensah ini. Tapi ya kalau misalkan ngomongin dijual atau tidak, gue tidak pernah melihat dia bermain di musim ini. Kalau misalkan ngomongin di tim-tim lain, dia cukup oke aja. Tapi ya kan beda gitu loh, main di tim lain, main di tim Crystal Palace dengan bermain di MU itu beda, dengan pressure-nya karena sangat berbeda, dengan pressure, dengan taktik, dengan apa gitu loh. Jadi ya aku tidak bisa ngomong tentang Timothy Fosu-Mensah. Bisa ke pemain selanjutnya yaitu Axel Tuanzebe. Axel Tuanzebe ini cukup oke waktu di Aston Villa, tapi ya ini masih pemain muda juga. Tapi pada saat di pramusim kan Axel Tuanzebe ini menurut gue ya back terbaik MU, karena ya dia bisa seperti Eric Bailly lah, dan ditambah lagi Axel Tuanzebe tidak rentan cedera. Jadi gue berharap pada saat musim bermulai Axel Tuanzebe bisa menggantikan Eric Bailly, tapi ternyata ya enggak juga, karena ya mungkin karena perbedaan pramusim dan Premier League sangat-sangat berbeda. Di pramusim misalkan lu bermain dengan lawan PSG nih, PSG strikernya siapa sih? Tapi kalau misalkan di Premier League ketemu dengan striker sekelas Premier League kan masih beda lah. Striker sekelas tim muda PSG dengan striker sekelas Premier League pasti jauh berbeda, dan pasti ya gue tahu tentang hal itu. Tadi ya kalau ngomongin Axel Tuanzebe masih pemain muda juga, dari lebih baik dia harus dijual lah. Dan langsung ke pemain selanjutnya itu Diogo Dalot. Diogo Dalot ini punya suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aaron Wan-Bissaka, yaitu tentang crossing dia yang sangat luar biasa, tentang attacking minded dia yang benar-benar bagus gitu loh. Karena ya perbedaan kualitas menyerang Dalot itu bagus ya, punya Dalot itu bagus sih menyerang, sedangkan Wan-Bissaka bagus di defending. Dan gue sempat kepikiran pada saat MU sebelum beli Daniel James, MU pada beli Daniel James sebelum kebeli Wan-Bissaka, pokoknya gue sempat kepikiran bahwa kenapa MU tidak menduetkan Dalot dan Wan-Bissaka di sisi kanan gitu, Wan-Bissaka di kanan, Dalot di kanan atau di sayap kanan, kan bagus juga gitu. Dalot atau Wan-Bissaka fokus aja di defense, sedangkan Dalot bisa naik turun, karena kan dia tuh punya suatu kelebihan atau suatu training dia atau suatu ilmu dia sebagai fullback itu udah ada, jadi bisa naik turun gitu loh. Kadang-kadang Wan-Bissaka udah dia stay di belakang, cukup tackle menekel, sedangkan Dalot naik turun, kadang-kadang cover, kadang-kadang dia maju crossing gitu loh. Itu sempat kepikiran di pikiran gue, tapi nanti ya tidak jadi. Jadi kalau misalkan ngomongin soal menjual atau tidak, dia bisa dibutuhkan atau bisa diimprove lagi lah tentang Diogo Dalot, karena gue bisa expect jauh tentang hal dia, karena yang membeli dia itu ialah Mourinho tahu seberapa potensial dia, karena dia adalah orang Portugal, dia tahu seberapa bagusnya dia. Jadi dia lebih baik tidak usah dijual, karena dia bisa menjadi backup yang bagus untuk Aaron Wan-Bissaka. Kita lanjut ke pemain selanjutnya itu Aaron Wan-Bissaka sudah pernah gue bahas juga di pembelian transfer musim 2019-2020 Manchester United, jadi gue gak bakal ngebahas di sini. Ya, kalau misalkan kalian yang menonton ingin melihat ya tinggal nonton video itu aja, tapi yang pasti gue bisa bilang bahwa tidak usah dijual. Lanjut ke pemain selanjutnya Ethan Laird. Gue tidak tahu banyak tentang hal dia, pasti dia tuh lah right back muda potensial MU di MU 23. Tapi gue lagi-lagi gue tidak pernah menonton Manchester United U23, dan dia tidak pernah. Ethan Laird ini setahu gue belum pernah debut ya,
atau misalkan kalau dia debut atau misalkan dia sudah debut di MU pasti dia tidak main 10 menit 5 menit dan itu tidak menunjukkan beberapa banyak hal tentang dia pasti, karena 5 menit 10 menit itu dia meskipun 5 menit lu bermain bagus itu tidak menunjukkan bahwa itu lu pemain bagus. Meskipun balik lagi ketika ketika lu ingin pemain muda ingin step up, ingin dimainkan oleh pemain-pemain atau manajer-manajer atau dimainkan oleh tim-tim besar, itu yang pasti ketika suatu hal yang harus ada di pikiran dia itu ketika dimainkan di 5 menit atau 10 menit pun harus bisa bermain sebaik mungkin. Tapi kan ya gue gak tahu dia pernah debut atau tidak, yang pasti dia main muda potensial dan masih bermain di akademi atau Manchester United 2-3 yang pasti tidak usah dijual lah. Dan langsung ke pemain terakhir yang bakal gue bahas di part ini yaitu Brandon Williams. Musim ini adalah musim pertamanya Brandon Williams, dan tadi gue sempat ngebahas juga pada saat gue ngebahas Luke Shaw, dan ya gak usah dijual. Brandon Williams ini left back bagus banget, masa dijual ya, nggak usah ngebahas banyak hal tentang dia karena kalian pasti udah lebih tahu banyak hal tentang Brandon Williams. Karena gue tidak terlalu banyak banget nonton MU di musim ini, gue lebih banyak karena gue kadang-kadang nonton video tim-tim lain, gue menonton semua tim, jadi gue tidak bisa banget fokus terhadap MU. Tetapi yang pasti gue tahu